Suku Mursi merupakan salah satu dari banyak kelompok etnis yang tinggal di wilayah Omo Valley di Ethiopia. Suku ini adalah kelompok semi-nomaden yang hidup dari pertanian, pemburuan, dan pengembalaan. Suku Mursi dikenal karena budaya dan tradisi unik, termasuk tradisi pembesaran bibir atau lip plate yang telah menjadi ciri khas dari identitas mereka. Uniknya pembesaran bibir pada suku Mursi dimulai pada usia remaja, di mana saat anak perempuan mencapai usia pubertas. Saat itu sepotong sayatan dibuat di bibir bawah menggunakan alat tradisional yang biasanya terbuat dari kayu atau logam. Sayatan ini kemudian diperbesar secara bertahap dengan memasukkan cincin atau piring logam bertahap hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Bagi suku Mursi, memperbesar bibir merupakan bagian integral dari identitas dan kebanggaan budaya mereka. Mereka percaya bahwa semakin besar bibir bawah, semakin cantik atau gagah di mata anggota suku. Tradisi ini juga dianggap melambangkan kedewasaan serta status sosial. Bibir yang besar juga dianggap sebagai simbol kekuatan dan keindahan. Meskipun tradisi ini memiliki makna budaya yang dalam bagi suku Mursi, namun telah menimbulkan kontroversi yang cukup besar di kalangan masyarakat internasional. Banyak pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, mengecam tradisi ini sebagai bentuk mutilasi tubuh yang tidak etis terhadap anak-anak. Proses pembesaran bibir juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi, kerusakan permanen pada jaringan bibir, dan nyeri kronis. Sejumlah teori telah diajukan untuk menjelaskan mengapa suku Mursi melakukan tradisi pembesaran bibir. Salah satu teori adalah sebagai ekspresi dari identitas budaya dan tradisi yang kuat di antara suku mereka. Tradisi ini juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk membedakan diri mereka dari suku-suku lain di sekitarnya. Selain itu, beberapa antropolog juga memberikan teori di mana tradisi ini mungkin terkait dengan upaya untuk meningkatkan daya tarik fisik dan seksual bagi anggota suku. Karena dalam budaya Mursi, keindahan fisik dianggap sebagai faktor penting dalam menarik pasangan hidup. Tradisi pembesaran bibir atau lip plate merupakan bagian penting dari warisan budaya suku Mursi. Meskipun memiliki makna budaya yang dalam bagi mereka, tradisi ini juga menimbulkan kontroversi dan bahaya bagi kesehatan. Suku Apatani adalah suku yang dikenal karena tradisinya yang unik, termasuk praktik menjumbat hidung mereka. Suku yang diperkirakan berjumlah sekitar 50.000 orang ini tinggal di lembah Zero di negara bagian Arunachal Pradesh, India Timur. Tradisi menyumbat hidung suku Apatani adalah salah satu praktik yang menarik perhatian dunia terhadap keberagaman budaya India, khususnya di wilayah Arunachal Pradesh di timur laut negara itu. Proses penyumbatan hidung ini menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang gadis Apatani menuju kedewasaan. Tradisi ini biasanya dimulai ketika gadis-gadis tersebut mencapai usia remaja sekitar 9 hingga 15 tahun. Pada tahap ini mereka mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi peran dan tanggung jawab yang akan mereka emban sebagai anggota masyarakat dewasa. Pada hari yang ditentukan, seorang gadis Apatani akan dibawa ke seorang ahli lokal yang telah terampil dalam praktik ini.
Proses dimulai dengan membuat sayatan kecil pada bagian atas hidung menggunakan alat-alat tradisional yang telah digunakan oleh leluhur mereka selama berabad-abad. Kemudian sepotong cincin kecil atau batang bulat khusus dimasukkan ke dalam sayatan tersebut. Setelah cincin atau batang ditempatkan dengan benar, prosesnya belum selesai. Gadis tersebut harus menahan rasa sakit dan ketidaknyamanan selama beberapa waktu karena benda yang ditempatkan di hidung akan memberikan tekanan yang konsisten. Ini bertujuan untuk merubah bentuk hidung menjadi datar yang dianggap sebagai standar kecantikan di dalam komunitas Apatani. Sejarah asal-usul tradisi ini diyakini berasal dari kebutuhan pelindungan. Pada masa lalu, suku Apatani tinggal di daerah yang seringkali menjadi sasaran serangan dari suku-suku tetangga yang terkadang melakukan penculikan terhadap wanita Apatani. Dengan mengubah bentuk hidung menjadi datar, mereka berharap bisa mengurangi daya tarik fisik yang mungkin menarik perhatian pria dari suku-suku lain. Namun tradisi ini memiliki implikasi sosial dan budaya yang lebih dalam daripada sekadar perlindungan fisik. Dalam masyarakat Apatani, hidung yang datar dianggap sebagai ciri kecantikan yang unik dan menarik. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana standar kecantikan bisa sangat bervariasi di berbagai budaya di seluruh dunia dan bagaimana budaya lokal bisa membentuk persepsi tentang keindahan fisik. Meskipun tradisi ini pernah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari suku Apatani, seiring dengan perubahan zaman dan pengaruh globalisasi, praktik ini mulai berkurang. Banyak generasi muda Apatani yang memilih untuk tidak melanjutkan tradisi ini karena lebih memilih untuk mengikuti standar kecantikan yang lebih umum diterima secara global. Namun demikian, bagi sebagian kecil dari komunitas Apatani yang lebih tua, tradisi ini masih dijaga dengan cermat sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka. Karen adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Myanmar, Thailand, Laos, dan Tiongkok bagian selatan. Suku Karen memiliki ciri khas yang sangat mencolok, yaitu tradisi memakai cincin di leher yang telah menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya mereka. Tradisi ini telah menjadi simbol kecantikan, martabat, dan status sosial di dalam komunitas desa Karen. Cincin-cincin ini memberikan ilusi visual leher yang panjang yang dianggap sangat menarik dan dihargai oleh masyarakat mereka. Pemakaian cincin di leher sendiri biasanya dimulai pada usia remaja sekitar 5 hingga 9 tahun ketika anak perempuan mulai diperkenalkan dengan tradisi ini oleh anggota keluarga atau tetua adat. Pemasangan cincin dilakukan secara bertahap dengan jumlah cincin yang ditambahkan seiring bertambahnya usia. Setiap tambahan cincin memberikan tekanan pada bahu dan tulang rusuk, menciptakan ilusi leher yang panjang. Berat total cincin yang terpasang bisa mencapai 10 kilo, tergantung pada jumlah cincin dan bahan pembuatannya. Tradisi ini umumnya hanya berlaku untuk perempuan, meskipun dalam beberapa kasus tertentu pria Karen juga memakai cincin di leher mereka. Namun dalam konteks tradisional, ini lebih jarang terjadi. Meskipun tradisi ini dihargai dalam budaya Karen, ada juga risiko dan bahaya yang terkait dengan memakai cincin di leher. Salah satu bahaya utamanya adalah masalah kesehatan, termasuk gangguan pernapasan karena tekanan pada trakea, perubahan struktur tulang belakang, dan bahaya cedera jika cincin tersebut terlepas atau terkena benturan keras. Selain itu, terdapat risiko infeksi kulit di bawah cincin karena kurangnya sirkulasi udara dan kelembaban yang tinggi di daerah tersebut. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan alasannya mengapa suku Karen menggunakan cincin di leher. Salah satunya adalah teori fungsional mengatakan bahwa tradisi ini mungkin dimulai sebagai bentuk perlindungan terhadap serangan harimau.
Dengan ilusi leher panjang diharapkan suku Karen terlihat lebih besar dan mengancam bagi binatang buas tersebut. Teori lainnya mencakup aspek estetika dan simbolisme sosial di mana leher panjang dianggap sebagai tanda kecantikan, keanggunan, dan status dalam masyarakat mereka. Tradisi ini juga mungkin menjadi cara untuk membedakan suku Karen dari kelompok etnis lain di sekitarnya, memperkuat identitas dan solidaritas kelompok mereka. Suku Bondi, atau juga dikenal sebagai suku Bodia, adalah salah satu dari kelompok etnis yang mendiami Omo Valley di Ethiopia Barat Daya. Suku ini memiliki budaya dan tradisi sangat unik. Salah satu aspek yang paling menarik dari budaya mereka adalah tradisi membesarkan perut. Tradisi membesarkan perut suku Bodi dimulai pada usia dini, seringkali sejak anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Pada tahap awal, pria muda diberikan tali khusus yang mereka gunakan untuk merentangkan perut mereka secara bertahap. Proses ini tidak dilakukan dalam semalam, melainkan melalui waktu yang cukup lama dan bertahap. Pria membesarkan perut mereka dengan mengikat tali yang semakin panjang dan kuat, menambahkan beban untuk membentuk perut yang semakin besar. Suku Bodi memiliki kepercayaan bahwa perut yang besar adalah tanda kekayaan dan status sosial yang tinggi. Dalam masyarakat yang menganut tradisi agraris dan pastoralis seperti suku Bodi, ukuran tubuh dapat dianggap sebagai indikator kesejahteraan dan keberhasilan ekonomi. Pria dengan perut besar dianggap lebih menarik bagi wanita dan memiliki peluang lebih baik untuk menikah. Selain itu, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa perut yang besar melambangkan kekuatan dan kesehatan. Pria dengan perut besar dianggap lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tugas-tugas fisik yang berat, seperti bekerja di ladang atau melakukan perjalanan jauh. Selain itu, dalam budaya suku Bodi memiliki ikatan erat dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Perut yang besar dapat dianggap sebagai simbol keseimbangan dengan alam. Ada juga pandangan yang lebih simbolis atau spiritual terhadap tradisi ini. Beberapa anggota suku percaya bahwa perut besar adalah tanda kedewasaan dan kesiapan untuk menghadapi tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau pemimpin di masa depan. Ini dapat dipandang sebagai bagian dari proses inisiasi yang mengubah anak laki-laki menjadi pria dewasa yang siap mengambil peran penting dalam masyarakat.